Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis nerve friendship. Baik, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang nurse friendship? Kemarin sudah belajar ya dan Latifah tentang konsep nurse friendship, kemudian udah belajar tentang etik ya di dalam praktek mandiri ke perawat itu harus seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar sebenarnya jenis-jenis nurse friendship itu ada apa saja gitu. Oke, untuk jenis-jenis nurse friendship itu sebenarnya ada empat, ada home care, ada konsultan keperawatan, ada terapi komplementer, dan ada seminar serta pelatihan. Tetapi jika kita melihat dari area bidang usaha, itu ada beberapa hal. Yang pertama ada bidang asuhan keperawatan, kemudian ada pelayanan umum, dan kombinasi. Artinya bisa aja tuh di mix area keperawatan dengan pelayanan umum. Seperti itu. Nah, apa itu area keperawatan? Area asuhan keperawatan itu berarti usaha yang ada di lingkup praktik dari keperawatan itu sendiri, mengembangkan dari kompetensi-kompetensi keperawatan yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya kalian ikut pelatihan tentang wound care, terus kemudian membuat usaha klinik mandiri fit care atau perawatan kaki misalnya, itu termasuk dalam area asuhan keperawatan. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada home care ya. Home care itu tidak hanya dari wound care saja kalau namanya home care. Nanti kita akan belajar di bawah home care itu apa saja. Kemudian ada wound care modern. Wound care modern itu tadi yang saya jelaskan bahwa misalnya kalian ikut pelatihan perawatan luka gitu ya, kemudian ada gelar di situ. Memang untuk yang wound care sekarang itu jenisnya itu macam-macam gitu, ada banyak sekali. Nah, itu bisa itu di situ gitu. Terus kemudian praktik mandiri perawat. Nah, dalam praktik mandiri perawat ini ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Misalnya wajib ber-SIPP, kemudian hanya berlaku untuk satu tempat praktek. Nah, biasanya praktik mandiri perawat ini juga kombinasi dengan pelayanan medis dan komplementer gitu. Pelayanan medis itu seperti apa? Seperti apa? Misalnya dokter gitu ya. Di situ ada pelayanan pemeriksaan umum gitu. Nah, terus kemudian kalian mendatangkan dokter umum gitu yang mungkin datangnya untuk rawat luka gitu ya. Misalnya kita kan akan bermain dengan kombinasi ya di sini wound care misalnya wound care dikombinasikan dengan pelayanan medis misalnya gitu. Nah, di pelayanan medis ini nanti untuk pemeriksaan lukanya itu bisa seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali gitu. Nah, dokternya itu didatangkan hanya saat pemeriksaannya saja, misalnya gitu. Atau bisa juga ketika seperti klinik-klinik swasta lainnya gitu ya. Misalnya kemarin yang dapat di tempatnya Pak Agus itu kan ada kliniknya. Nah, itu termasuk dalam praktik mandiri keperawatan kombinasi gitu. Jadi ada dokternya, kemudian ada bidan, kemudian ada keperawatannya sendiri. Tetapi berbeda dengan home care. Home care itu hanya melingkupi perawatan yang kita memang bisa mandiri gitu ya. Misalnya apa? Misalnya datang ke rumah siapa perawatan pada lansia yang terbaring lama atau stroke misalnya seperti itu home care gitu. Terus kemudian area pelayanan kesehatan umum artinya itu sifatnya umum, siapapun bisa gitu. Tanpa kita memasukkan atau tanpa kita harus memiliki lisensi nurse. Kalau yang apa namanya yang tadi yang pertama tadi itu harus ber-SIPP, harus nurse gitu ya, baru boleh gitu. Tapi kalau pelayanan kesehatan umum itu tidak. Misalnya ada sewa alat kesehatan, kemudian ada baby spa, ada TPA atau
pendidikan anak usia dini dengan kombinasi apa? Misalnya perkembangan anak, tumbang anak di situ gitu. Itu juga termasuk dalam area pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kalau yang kombinasi tadi adalah gabungannya. Nah, ini adalah home care. Home care itu berdasarkan Depkes menyebutkan bahwa home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkomprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka, bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan dan memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Kemudian home care juga merupakan pelayanan yang dikelola oleh suatu unit atau sarana ataupun institusi, baik aspek administrasi maupun pelayanan dengan mengkoordinir berbagai kategori tenaga profesional dibantu non-profesional di bidang kesehatan maupun kesehatan. Jadi sudah kelihatan, kalau misalnya kalian mau membangun home care, berarti itu kan nggak bisa sendiri ya, dia harus di bawah naungan institusi, karena harus ada SIPP tadi, gitu. Nah, tapi boleh nggak kalau misalnya gini Bu, saya lulusan keperawatan, kemudian nurse, kemudian saya punya STR gitu ya, terus kemudian saya melamar sebagai atau saya bekerja secara individu home care untuk pasien atau lansia gitu. Nggak apa-apa juga gitu ya, karena misalnya biasanya akan diminta secara mandiri, tetapi kerugiannya juga karena kita tidak memiliki bantuan hukum ya kalau misalnya terjadi sesuatu. Jadi memang akan lebih baik kalau kita membuatnya itu terforum atau menjadi sebuah institusi atau unit itu tadi, itu akan lebih bagus. Kemudian manfaat home care sendiri ada keamanan akan kesehatannya juga tepat, kemudian informasi dan pelatihan tidak hanya diberikan oleh pasien, tetapi di situ kan akan didampingi oleh keluarga, jadi akan lebih komprehensif gitu. Terus kemudian menurunkan jumlah kunjungan rumah sakit yang awalnya mungkin hanya untuk perawatan luka atau hanya untuk memasukkan sonde gitu ya, atau memasukkan makanan ke sonde harus ke puskesmas, itu nggak perlu karena sudah ada home care. Kemudian lebih hemat dan ekonomis karena mereka juga hanya di rumah ya, gitu. Terus kemudian lebih nyaman karena pasiennya juga lebih eh, apa tenang gitu. Terus kemudian meningkatkan pemulihan, menurunkan stres serta meningkatkan hubungan antar anggota keluarga. Nah, jenis-jenis home care itu ada rawat luka, rawat lansia, perawatan pendamping, biasanya untuk kegiatan. Misalnya, kalian diminta untuk menjadi pendamping kesehatan di suatu event gitu ya. Misalnya apa? Contohnya ada band-bandan, misalnya PMI itu juga perawatan pendamping, boleh gitu. Kemudian ada baby care. Kemudian konsultan keperawatan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang keahliannya. Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasanya adalah konsultan bukan merupakan karyawan perusahaan, melainkan seseorang yang menjalankan usaha hanya sendiri serta berurusan dengan berbagai klien dalam satu waktu. Tidak hanya menyediakan jasa, konsultan juga bisa memberikan layanan konsultasi atau konseling secara langsung pada pasien. Kemudian konseling adalah proses membantu pasien untuk menyadari dan mengatasi tekanan psikologis, baik masalah sosial, membangun hubungan interpersonal yang baik, dan untuk meningkatkan perkembangan seseorang di mana di dalamnya diberikan dukungan emosi dan intelektual. Nah, bagaimana dengan jenisnya dari perawat konsultan? Dari berbagai jenis literasi, saya mendapatkan bahwa perawat konsultan itu ada perawat klinis, perawat operasi, dan perawat hukum. Apa itu perawat klinis? Biasanya konsultan perawat klinis ini dia mengevaluasi fasilitas sistem pemberian layanan kesehatan secara menyeluruh bergantung dari kasus perawatan dari pasien individu itu. Nah, staf fasilitas layanan kesehatan ini bergantung pada keahlian konsultan perawat klinis untuk mengembangkan dan menilai standar praktik. Jadi, misalnya dia konsultan klinisnya itu di bagian kritis atau bagian keperawatan eh, anak, ya itu dia akan sendiri gitu. Contohnya misalnya
laktasi gitu. Yang sering ya kalau di Indonesia itu konsultan laktasi. Nah, itu perawat klinis gitu. Kemudian perawat operasi memberikan keterampilan analitis dan dukungan kepada pimpinan senior dalam semua aspek operasi termasuk keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia. Nah, kalau di perawat operasi ini biasanya bermainnya untuk yang skala rumah sakit. Jadi kadang ada kalau perawat ahli gitu ya, misalnya diminta di peradilan, misalnya gitu, itu juga tugasnya dari konsultan perawat. Nah, contohnya di sini ada perawat hukum menganalisis dan mengevaluasi fakta terkait asuhan keperawatan dan layanan kesehatan lainnya. Jadi dia itu melihat, eee, mendampingi tentang kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah sakit itu, gitu. Nah, apa menjadi syarat menjadi perawat konsultan? Yang pertama, dia sudah nurse atau RN, kemudian memiliki sertifikat keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya kalau hukum di Amerika itu harus ada ELNCCB gitu ya. Itu tersertifikasi dari Dewan Sertifikat Konsultan Perawat Hukum di Amerika. Kemudian ada konsultan ASI ya, berarti pelatihannya tentang laktasi. Kemudian konsultan MPASI, berarti pelatihan juga tentang MPASI. Kemudian terapi komplementer. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung ya. Di sini adalah sebagai pendukung yang digarisbawahi, bukan sebagai pengganti, tapi dia hanya sebagai pendukung dari pengobatan medis konvensional sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis. Nah, di Indonesia itu teknik ini akan diintegrasikan di dalam akan diintegrasikan dari pelayanan konvensional itu. Apa saja? Nanti akan ada beberapa, misalnya akupuntur yang sudah banyak ya, akupuntur, herbal. Herbal itu ada di Rumah Sakit Sarjito, mereka sudah punya klinik herbal. Kemudian akupuntur itu sudah banyak, misalnya di RSC Gracia itu ada klinik akupuntur. Kemudian di beberapa rumah sakit saya rasa juga sudah mulai ada ya klinik akupuntur. Baik, kemudian untuk jenis-jenis terapi komplementer itu ada akupuntur, chiropractic, aromaterapi, meditasi, pilates dan juga herbarik dan herbal. Kita akan lihat satu persatu. Oke, untuk akupuntur. Di akupuntur itu dilakukan oleh dokter umum berdasarkan kompetensinya. Jadi memang kalau akupuntur itu harus ada pelatihan yang panjang. Boleh nggak kalau misalnya keperawatan bisa gitu? Boleh, tapi harus ada pelatihannya. Dan pelatihannya itu memang tidak mudah ya gitu. Metode yang berasal dari Cina ini diperkirakan sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan tertentu terutama pada pereda nyeri. Cara kerjanya adalah mengaktifkan molekul sinyal yang berperan dalam komunikasi antar sel. Nah, itu nanti jadi kalau akupuntur itu nanti akan ada bermainnya tidak hanya di sistem saraf, peredaran darah, tapi mereka juga punya sistem medi pokoknya titik-titik akupuntur itu, tergabung. Nah, itu ada sistemnya sendiri gitu ya. Nanti kalau kalian tertarik, silahkan untuk, melihat itu, gitu. Terus kemudian herbarik. Herbarik itu suatu metode terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam suatu ruangan dengan tekanannya itu 2 sampai 3 kali lebih besar daripada atmosfer normal. Nah, kalau diberi pernafasan oksigen 100% selama terapi, pasien itu boleh membaca, minum, makan, menghindari trauma pada telinga akibat tekanan tinggi. Itu untuk menghindari trauma pada telinga akibat tekanan tinggi. Di dalam situ tuh juga yang saya tahu pernah itu ada di Herbarik ini, Hiperbarik ini ada di daerah Megoharjo. Kalau kalian searching, coba di searching itu Hiperbarik Yogyakarta itu nanti ada di situ di daerah Megoharjo. Nah, di situ di dalamnya itu di dalam kapsul oksigen itu nanti ada juga yang ada TV-nya, kemudian boleh nggak anak-anak? Boleh, tapi minimal kalau nggak salah waktu itu
4 tahun gitu ya. Jadi minimal 4 tahun itu boleh untuk, dihiperbarik gitu. Cuma memang lamanya tidak boleh terlalu lama ya. Jadi akan, itu tidak langsung berlama-lama atau berjam-jam itu enggak. Kayaknya sekitar 15-an menit itulah, baik dewasa maupun anak itu untuk keluar atau, coba nanti kalian searching sendiri karena saya juga belum pernah untuk dihiperbarik ini. Terus kemudian herbal medic itu terapi herbal, yaitu menggunakan obat bahan alam baik, berupa herbal standar pada bagian kegiatan pelayanan penelitian maupun fitofarmaka. Herbal terstandar ini telah diuji preklinik pada sel lain atau hewan coba, baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya. Terapi dengan menggunakan herbal ini diatur lebih lanjut oleh Depkes RI. Jadi kalau eh, beberapa penelitian itu di Indonesia sudah mulai untuk mengembangkan herbal. Ada juga dokter yang dia memang fokus di herbal gitu ya, tapi tidak sembarang herbal ya. Artinya gini, kalian harus bedakan herbal medik dengan yang herbal yang biasa gitu. Kalau herbal medik berarti dia sudah diteliti, sudah dilakukan di hewan coba, baru akan masuk ke ranah manusia. Tetapi kalau herbal biasa, seperti misalnya eh, kata orang memasak salam 7 lembar itu akan mengurangi hipertensi gitu. Mungkin benar bahwa salam itu dapat mengurangi hipertensi, tetapi rujukannya atau kita bilang apa ya, apa namanya, bilang 7 lembar, 8 lembar itu tidak semudah itu gitu. Kok mereka kan yang herbal tradisional atau herbal alternatif gitu ya, itu kan tanpa ada rujukan medis gitu. Nah, kalau yang ini itu herbal medik, artinya memang dia sudah masuk ke uji preklinik dan sudah ada di hewan coba, jadi tidak perlu khawatir. Ada nggak beberapa tempat? Ada. Tadi yang saya utarakan ada di Rumah Sakit Sarjito, itu ada. Terus kemudian ada juga dokter yang spesialis herbaris gitu juga ada gitu. Jadi memang kita sudah mulai mengkombinasikan. Nah, apa sih yang harus dipenuhi sebagai seorang praktisi komplementer? Yang pertama adalah sumber daya manusia, baik itu dari tenaga dokter, perawat, atau dokter gigi itu memiliki kompetensi atau lisensinya, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita perawat, kemudian kita apa eh, tertarik tertarik dengan ilmu-ilmu herbal langsung kita buka, tidak. Jadi ada lisensinya. Atau bahkan kita memang concern di bidang penelitian tentang herbal ini. Itu juga termasuk. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan itu sudah terstandar dan bentuk sediaan dalam bentuk sediaan farmasi. Kemudian yang ketiga, rumah sakit dapat melakukan pelayanan penelitian harus setelah mendapat izin dari Depkes dan akan dilakukan pemantauan terus-menerus. Jadi tidak serta-merta. Beberapa obat itu juga sudah dikapsulkan kan, kayak misalnya apa ya, yang sudah herbal, yang sudah dikapsulkan, Stimuno misalnya, itu kan juga herbal gitu ya, tapi sudah dikapsulkan. Terus ada lagi, aduh saya lupa. Apa namanya itu? Kulit manggis. Ma, apa? Mangosten. Mangosten. Itu juga kan sudah dibakukan atau sudah distandarisasi di dalam bentuk sediaan farmasi. Mangostin ya. Terus kemudian klinik kesehatan swasta itu banyak yang kita perawat kita tuh sudah punya ya beberapa. Jadi tadi saya cerita bahwa mereka mengkombinasikan antara terapi komplementer, kemudian home care kadang juga ada di situ, kemudian sewa peralatan juga ada di situ, klinik kesehatan swasta. Jadi dia lengkap komprehensif. Perawatan luka tentu ada, kemudian modalitas juga ada. Kemudian dalam bidang pendidikan dan pelatihan, di bidang pendidikan dan pelatihan ini tuh semakin berkembangnya sekarang, semakin berkembangnya apa namanya eh, pendidikan, kemudian semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian semakin kreatif, maka dalam bidang pendidikan dan pelatihan itu sangat
sangat memungkinkan sekali untuk menjadi nursepreneurship gitu. Contohnya apa? Misalnya yang sudah kemarin kalian ke Severade ya, dia bergerak di bidang pelatihan untuk maternitas ya atau kebidanan. Contohnya ada baby spa, kemudian ada yoga, itu yang mereka garap. Itu kalian juga bisa garap gitu. Terus yang kedua, ada juga yang punyanya perawat itu kalau kalian tahu CV Khotijah, itu juga dia bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, tapi dia basicnya adalah seminar dan workshop. Itu ya. Jadi kalian juga bisa kerjakan di situ karena kita hanya kalau saat ini itu pengurusannya sangat mudah karena kalian misalnya punya pembicara, kemudian punya relasi atau kenal sama mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman, misalnya besok ketika sudah bekerja ada relasi di rumah sakit gitu ya, terus kemudian kerjasama gitu aja gitu, kerjasama terus buat bagaimana dengan sertifikat dan lain-lain? Kita serahkan ke PPNI. Tinggal kalian membuat proposal pelaksanaannya, di-up ke PPNI, ada charge yang harus dibayarkan, sudah selesai gitu, Kak. Jadi eh, tidak membutuhkan apa tempat ya atau bukan tidak membutuhkan tempat khusus gitu. Nah, kalau misalnya kalian keterbatasan modal, saya rasa bidang ini itu cocok untuk kalian kembangkan nantinya gitu. Jadi kalau ada kan kalau kita belajar tentang manajemen, ketika misalnya kita hanya bisa eh, punya modal segini, tapi kita punya keahlian, maka yang kita jual adalah jasa kita. Gitu. Tapi kalau kita punya keahlian, kemudian uangnya cukup, ya kita kembangkan itu dua-duanya, karena itu adalah memiliki fondasi yang kuat. Atau sebaliknya, kita punya uang, tapi keahliannya nggak ada, ya berarti kita cari apa? Teman atau partner yang memang dia bisa mengisi kekurangan kita. Nah, contohnya apa di sini? Lembaga pelatihan babysitter, perawatan lansia, baby spa, pelatihan dalam bidang komplementer, ada biasanya ada pelatihan bekam, pelatihan sunat, kemudian pelatihan apalagi PPGD. PPGD itu jangan dikira itu punyanya rumah sakit, tidak. Itu adalah kombinasi atau kerjasama antar perawat-perawat yang ada di seluruh Yogyakarta yang mereka bekerja di gawat darurat awalnya dulu, terus kemudian mereka mungkin oh kayaknya tuh ini butuh loh, melihat kebutuhan, oh kok kayaknya ini butuh, mereka harus belajar bantuan hidup dasar. Nah, terus jadilah mereka membuat pelatihan 118 BTCLS gitu. Nah, peningkatannya apa? Ada advance gitu ya. Kemudian, nah itu nanti macam-macam. Terus kemudian ada keperawatan kritis, itu juga ada pelatihannya. Terus kemudian pelatihan askap anak ada dulu. Kalau pelatihan askap anak eh, biasanya dilakukan oleh organisasi profesi di bidang anak atau pelatihan eh, apa keperawatan jiwa gitu juga ada. Jadi saya rasa di sini kalian berpotensi sekali untuk mengadakan ini gitu ya. Atau hanya sekedar seminar-seminar keperawatan itu juga bisa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.